Anda dipilih oleh Prabowo kembali terpilih menjadi Jaksa Agung. Kenapa tidak dari kemarin pada saat Tom Lembong itu dia menjadi jurkamnya Anies? Tetapkan aja tersangka. Anda punya bukti, Anda punya wewenang, Pak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Anda kembali dipilih oleh Prabowo. Kalau berani tegakkan hukum, ayo dilihat semua. Panggil itu Zulkifli Hasan, panggil itu si menteri sebelumnya. Itu dipanggil semua menteri perdagangan itu. Jangan tebang pilih, mentang-mentang mereka sekarang berada di dalam pemerintahan Prabowo, lalu Kejaksaan Agung gak berani memanggil mereka. Ayo fair dong buat hukum. Selamat siang, sahabat Question TV. Hari ini kita akan berbincang mengenai persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Belakangan ini marak juga setelah Prabowo dilantik kemarin 20 Oktober sampai hari ini tiba-tiba bermunculan berbagai macam kasus-kasus hukum yang cukup viral. Di antaranya penangkapan mantan pegawai Mahkamah Agung Zaro Frikar yang diduga sebagai maklar kasus. Di rumahnya ditangkap terkait dugaan kasus Ronald Tanur. Kemudian ada lagi kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi, juga ada ditangkap pegawainya karena diduga membekingi judi online. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Tom Lembong. Siapakah Tom Lembong? Tom Lembong adalah salah satu juru kampanye tim Anies dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres kemarin. Di mana kemudian pada waktu itu Tom Lembong, karena dia sebagai tim sukses yang tidak bergabung dengan Prabowo, sekarang tiba-tiba saja Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan impor gula. Posisi Tom Lembong pada saat itu adalah sebagai Menteri Perdagangan. Nah, dugaan kerugian negara dalam penangkapan Tom Lembong itu sekitar 400 miliar rupiah. Tidak hanya Tom Lembong, ada juga salah satu direktur perusahaan. Kalau kita lihat di berita yang ada di majalah Tempo, di sini ada tulisannya tentang kejanggalan dalam kasus Tom Lembong. Bisa kita bacakan. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2029. Nah, ini terkait dugaan kasus impor gula kristal selama dia menjabat sebagai menteri, yaitu 2015-2016. Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Kata penyidik Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar di kantornya Jakarta Selatan. Kejaksaan menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yaitu Charles Sitorus sebagai tersangka. Charles diduga memerintahkan bawahannya menemui 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram. Menurut dia, kerugian negara dalam kasus ini sekitar 400 miliar rupiah. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Sergar mengatakan, belum ditemukan bukti Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Ini berita di Tempo ya. Jadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Sergar mengatakan belum ditemukan bukti Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Ini berita Tempo. Pertanyaan kemudian adalah, apakah Tom Lembong benar-benar terlibat? Misalnya dia terima fee,
ataukah dia terima uang suap, ini masih diteliti. Lalu kemudian, mengapa Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan? Padahal mengenai kebijakan-kebijakan impor gula ini sudah juga dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan yang lain selain Tom Lembong. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kondisi politik yang kemarin? Apakah karena Tom Lembong berada dalam tim sesnya Anies, ataukah memang Tom Lembong benar-benar melakukan tindak pidana korupsi? Inilah contoh-contoh betapa di Indonesia ini kebiadaban-kebiadaban politik, kekejaman-kekejaman politik itu selalu berpotensi muncul di akhir-akhir pentas politik. Ini yang menjadi pertanyaan publik, mengapa harus Tom Lembong? Pertanyaan kemudian, berapa transferan atau uang yang diterima Tom Lembong dalam kasus impor gula yang katanya merugikan negara tadi 400 miliar? Publik pasti bertanya-tanya, hai Pak Prabowo, Menteri Perdagangan itu bukan hanya Tom Lembong yang melakukan pengurusan impor gula, mengeluarkan kebijakan-kebijakan impor gula. Sekali lagi, ini pendapat publik. Mari kita lihat, ini Tempo. Saya sarikan dari Tempo ya. Di sini Thomas Lembong impor gula sekitar 5 juta ton. Dia menteri tahun 2015-2016. Diselidiki kejaksaan, ditetapkan kejaksaan setelah Pilpres. Hei, ada apa dengan Kejaksaan Republik Indonesia? Jaksa Agung, lebih baik Anda Jaksa Agung, saya katakan kepada Anda Jaksa Agung, lebih baik Anda tegur Kepala Kejaksaan Negeri Bandung yang tidak becus mengurus putusan melaksanakan eksekusi kasus investasi bodong yang kami tangani. Itu lebih penting, Pak. Karena ada dana 100 miliar lebih tidak pernah dieksekusi sampai hari ini. Padahal korbannya menangis, Pak. Itu kasus kami, Pak. Yang sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bandung. Daripada ngurusin kasus Tom Lembong ini. Bagaimana bisa tiba-tiba sekarang baru ditetapkan tersangka pasca Pilpres? Menteri Perdagangan bukan cuma Tom Lembong doang. Enggar Tias Tolukita 2016 sampai 2019 impor gula sekitar 15 juta ton. Hei kejaksaan, tolong Pak, kita fair dong melihat hukum. Lalu Agus Suparmanto impor gula sekitar 9,5 juta ton. Beliau jabatannya pada saat itu diemban 2019 sampai 2020. Oke. Lalu Zulkifli Hasan. Hei Zulkifli Hasan. Anda lihat, Anda juga pernah melakukan kebijakan impor gula di 2020-2024. Ini berita di Tempo, bukan saya yang ngomong. Impor gula lebih dari 20 juta ton. Pertanyaan kemudian, mengapa ini selalu dilakukan pada akhir-akhir? Pada akhir-akhir pasca orang tersebut sudah tidak menjadi menteri atau ketika orang tersebut tidak berkoalisi dengan kekuasaan. Inilah yang menjadi pertanyaan publik, Pak Jaksa Agung, Pak. Anda dipilih oleh Prabowo kembali terpilih menjadi Jaksa Agung. Kenapa tidak dari kemarin pada saat pada saat Tom Lembong itu dia menjadi jurkamnya Anies? Tetapkan aja tersangka. Anda punya bukti, Anda punya wewenang, Anda punya kuasa. Supaya negeri kita buat sedemikian rupa menegakkan hukum itu tidak tumpang tindih, tidak tebang pilih. Ada apa? Oke lah misalnya ada yang janggal dengan Tom Lembong misalnya. Dalam laporan LHKPN Tom Lembong dikatakan bahwa di situ Tom Lembong tidak punya rumah, tidak punya alat transportasi. Sementara LHKPN-nya 100 miliar lebih. Nah mungkin itu janggal bagi publik. Tapi lebih janggal lagi penetapan dia tersangka tiba-tiba dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung, kalau kita bicara hukum Pak, ayo Pak, secara lebih dalam Pak, kasus kami Pak di Kejaksaan Negeri Bandung sampai hari ini putusan sudah sejak 2023 Januari. Semestinya Kejaksaan Bandung itu sudah mengeksekusi aset-aset kejahatan dalam kasus DNA Pro. Itu sebuah perkara investasi bodong yang terbesar di Indonesia Pak. Tapi Kejaksaan Negeri Bandung tidak melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung. Padahal korbannya ribuan. Aset yang disita dari kejahatan tersebut miliaran rupiah. Kenapa itu Pak Kejaksaan Agung Anda tidak usut kasus itu? Perintahkan Kajari Bandung untuk mengeksekusi putusan. Anda malah lebih tegas. Anda mengurus kasus-kasus korupsi yang terjadi selama Tom Lembong menjadi menteri. Ayo fair dong. Ayo Pak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Anda kembali dipilih oleh Prabowo. Kalau berani tegakkan hukum, ayo dilihat semua. Panggil itu Zulkifli Hasan, panggil itu si menteri sebelum-sebelumnya. Itu dipanggil semua menteri perdagangan itu. Jangan tebang pilih, mentang-mentang mereka sekarang berada di dalam pemerintahan Prabowo, lalu Kejaksaan Agung nggak berani memanggil mereka. Ayo fair dong buat hukum. Jangan pandang mereka adalah menteri, panggil, periksa. Supaya masyarakat tidak dibodohi oleh isu-isu murahan seperti ini. Supaya kita masyarakat paham bahwa saatnya kita bersuara. Kalau memang itu ada kerugian negara, ada Tom Lembong menerima fee dari kasus impor gula tadi, ya sudah tunjukkan aja supaya orang tahu kelakuan Tom Lembong seperti apa. Jadi tidak ada orang tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka bahwa ini ada hubungannya dengan politik. Ayo, politik harus fair dong. Periksa tuh menteri-menteri perdagangan. Sebelum Tom Lembong kah atau sesudah Tom Lembong? Tolong Pak, diperiksa nih nama-nama berikut Pak. Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Zulkifli Haslan. Tiga orang ini mesti diperiksa. Supaya fair hukum kita. Masyarakat sudah tidak mau, tidak butuh penjelasan yang macam-macam. Karena apa? Mengapa Tom Lembong yang berada di jalur Anies tiba-tiba jadi tersangka setelah pasca Pilpres? Kenapa nggak kemarin-kemarin ditetapkan tersangka? Kan sudah dilakukan penyelidikan sejak 2015. Mikir dong. Ayo Jaksa Agung, perintahkan anak buah Anda melihat hukum itu secara luas. Ini kita kritik supaya apa? Supaya negeri ini memang harus ditegakkan hukumnya. Negara ini berdasarkan atas hukum. Rekstad, bukan maksad, bukan atas kekuasaan. Ini berbahaya Pak. Pak Prabowo, Anda sebagai presiden juga harus tegas Pak. Ini kritik dari rakyat Pak. Jangan Bapak mentang-mentang presiden, Bapak tidak mau menegur anak buah Anda. Bila perlu perintahkan Menteri Zulkifli Hasan itu. Supaya datang menghadap ke Kejaksaan Agung, klarifikasi. Gentleman dong. Biar negara ini benar-benar menjadi negara yang taat hukum. Jangan dikit-dikit orang yang tidak sejalan dengan pemikiran Anda, orang yang tidak sejalan dengan kemauan Anda, penguasa, maka berpotensi dikriminalisasi. Udah umum terjadi Pak. Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo. Buktikan bahwa Anda adalah bapak bangsa. Punya kemauan untuk memberantas korupsi. Bagaimana bisa tiba-tiba Tom Lembong yang jaksanya Pak Prabowo yang memilih yaitu Sanitiar Burhanuddin untuk melakukan penangkapan terhadap Tom Lembong dalam dugaan tindak pidana korupsi. Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Hamir sampai bingung melihat kondisi Tom Lembong. Belum ditemukan fee apa, komisi apa, uang fee apa yang diterima Tom Lembong. Bayangkan aja, tiba-tiba sudah jadi tersangka. Itu menurut keterangan daripada pengacara Tom Lembong. Kata pengacara Tom Lembong, ini kami sadur dari Detik News. Kita pengen tahu, melihat perbuatan melawan hukumnya di mana? Apa ada kepentingan Tom Lembong di sana? Selama kebijakan-kebijakan impor gula tersebut, apakah ada imbas kepada Pak Tom? Apakah fee atau apa yang sampai saat ini
kami belum dapatkan. Ini kata pengacara Tom Lembong. Bayangkan, belum ada temuan menurut pengacara Tom Lembong dia Tom Lembong menerima fee. Tiba-tiba menjadi tersangka dalam dugaan impor gula yang katanya merugikan negara 400 miliar rupiah. Hei, hukum Indonesia, kalau saya jadi presiden, anak buah saya yang diduga melanggar, tangkap aja. Tidak perlu Pak, tangkap aja selama itu ada bukti. Jangan asal orang yang tidak sejalan dengan kita no, bukan begitu cara menegakkan hukum Kejaksaan Agung. Seperti yang saya katakan, kalau mau fair, Kejaksaan Agung perkara kami di Kejaksaan Negeri Bandung yang semestinya dieksekusi pada tahun 2023 sampai hari ini Kejaksaan Bandung tidak pernah mengeksekusinya. Sampai kami bersurat ke Mahkamah Agung untuk memaksa Pak Kepala Kejaksaan Negeri Bandung untuk mengeksekusi putusan kasus DNA Pro di mana ada uang yang mestinya dicairkan kepada korban. Sampai hari ini tidak pernah jalan eksekusinya. Mestinya itu Pak Jaksa Agung Sanisiar Burhanuddin. Anda lebih peduli seperti itu Pak. Putusan tidak pernah dieksekusi selama 2 tahun oleh Kejaksaan Bandung. Lebih baik Anda urus itu. Biar fair dong. Daripada urusin kasus Tom Lembong. Pengacaranya sendiri bingung. Tidak ada fee. Kalau ada fee, mana fee-nya? Mungkinkah cara kita menegakkan hukum seperti ini? Kasus ini dari 2015-2016, bayangkan sekarang baru ada penetapan tersangka. Rusak negeri ini kalau model seperti ini. Karena itu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, tolong tegakkan hukum. Pembisik-pembisik hukum di samping-samping Prabowo, tolong sampaikan buat negara ini menjadi gentleman. Budayakan tanggung jawab seperti di Jepang. Di Jepang orang punya malu. Pejabatnya baru terduga itu sudah mengundurkan diri. Kalau Indonesia enggak. Pejabatnya diduga korupsi senyum. Pakai orange pun senyum. Pakaian orange pun senyum. Dengan senangnya dia senyum-senyum. Sibuk ngeles kemana-mana. Saya tidak korupsi. Saya begini-begini. Oh itu uang hasil pribadi saya. Bullshit, bohong semua. Bajingan semua. Keadaan hukum kita hari ini. Karena itu Pak Prabowo, kami minta Pak, tolong Pak, menteri-menteri Anda yang diduga korupsi itu, ayo klarifikasi ke Kejaksaan Agung agar negeri ini menjadi patuh terhadap hukum. Itu harapan kami. Semoga ke depannya tidak ada lagi orang yang seperti kejadian-kejadian seperti pasca politik, pasca pilpres atau pasca pemilihan umum selalu ada kejadian-kejadian aneh yang semua itu mencederai kondisi penegakan hukum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hukum Indonesia berjalan pada koridor yang benar. Equality before the law. Semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.